Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, Shalom. Kita bersyukur untuk hari ini tanggal 21 April. Setiap tanggal 21 April itu hari yang istimewa bagi semua perempuan di bangsa ini. Hari Kartini. Ibu Kartini itu salah satu pejuang perempuan di Indonesia. Ya, yang mengajak seluruh perempuan di Indonesia jangan takut, berani tampil. Dia yang menggagas bagaimana perempuan itu jangan tinggal dalam rumah saja urus hal-hal dalam rumah, tapi harus berani keluar rumah. Berani keluar untuk ada dalam berbagai aksi di luar rumah. Dan hari ini bisa dikatakan bahwa perempuan-perempuan Indonesia itu hebat. Perempuan-perempuan di jemaat Gemit Mebung itu hebat. Kuat. Punya kemampuan. Dan kemampuan itu bisa dikatakan, bisa dilakukan. Kemampuan itu bisa ditampilkan, ditunjukkan. Jadi pemimpin perempuan juga banyak. Ada RT perempuan, RW perempuan, dusun perempuan, kepala desa perempuan, camat perempuan, bupati perempuan, gubernur perempuan, menteri-menteri perempuan, sampai presiden justru pernah perempuan. Tolong tepuk tangan dulu untuk ini perempuan Indonesia. Tepuk tangan yang panjang-panjang. Ya. Bapak-bapak dong tolong senyum bagus-bagus dulu. Pulang sampai di rumah bagi bapak-bapak yang masih deng mama dong nasentu ame mama dong lai sapung Kartini ini luar biasa. Ya, Bapak Sony ingat pulang bikin. Ya. Sapung Kartini ini luar biasa. Bapak mama ingat bahwa banyak orang bermimpi punya istri tapi dia berjalan sendiri sampai akhir batas. Jadi kalau Tuhan kasih istri, marah tuh cukup-cukup. Berbeda itu boleh, tapi harus menemukan jalan bersama. Kemarin dalam ibadah penguburan, saya mengawali khotbah dan bilang begini. Ternyata semua orang nih, kita semua nih, hidup dengan batasan hidup yang adalah rahasia Tuhan. Kita tidak tahu di antara kita suami istri ini, kita punya batas hidup nanti sampai di mana. Ada yang Tuhan kasih izin mereka hidup sampai tua renta sama-sama. Ada yang Tuhan izinkan mereka menjalani waktu yang tidak panjang. Tuhan sudah panggil pulang. Kita masing-masing hidup dalam batas hidup kita. Yang itu rahasia Tuhan. Karena itu tugas kita menjalani hidup yang berbatas itu. Memaksimalkan kasih sayang yang ada pada kita. Hati yang penuh maaf dan mengampuni. Karena akan tiba pada waktunya, itu sudah tidak ada lagi. Bapak mama sekalian, hari ini kita melihat sebuah pemandangan dari bacaan ini. Orang muda yang mati itu, dinain, Yesus kasih bangkit dia. Apa yang terjadi? Orang takut. Ketakutanlah mereka semua, ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Takut, memuliakan Allah. Ini mau mengarahkan kita bahwa dari tengah-tengah ketakutan itu jangan hanya sungut dan tanya Tuhan di mana. Dari tengah-tengah keputusasaan kehilangan itu jangan bertanya Tuhan di mana. Tapi mari memuliakan Tuhan.
Mereka memuliakan Tuhan, mereka pun kata-kata bilang begini. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah melawat umatnya. Melawat itu menjumpai, piko ketemu, bakatumu orang Kupang bilang. Bertemu, melawat. Ya. Dalam ketakutan, Allah berjumpa dengan kita. Karena apa? Kita memuliakan Allah, memberi pengakuan bahwa Tuhan itu Allah. Yesus itu Allah. Hari ini Bapak Mama, kita merenungkan firman Tuhan dari kisah seorang janda di Nain dengan anaknya satu-satunya laki-laki yang meninggal. Kita merenungkan firman Tuhan ini, dia pun tema, mengembalikan harapan yang sirna. Mengembalikan itu berarti kasih pulang, bawa datang, antar kembali. Semua orang hidup di atas harapan yang baik dan berkualitas. Ini perempuan janda di Nain ini, dia sudah merasa harapannya tidak ada karena dia pun anak mati. Tuhan Allah itu menunjukkan kuasanya kepada perempuan ini. Membawa kembali, antar pulang. Bawa datang kembali itu harapan ibu janda itu kepadanya. Kalau di antara kita ada yang hari ini mengalami, bahkan hari-hari di belakang merasa harapannya hilang. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dan karena dia hidup, dia pasti membawa kembali harapan kita yang hilang. Saya omong sapu diri juga. Ya, anak mati itu bukan barang gampang. Saya justru bilang, dia nanti seberapa tahun lah dia suka sasi. Karena dia paling suka tuh Stephen, siapa? Lutsina. Jadi nanti dia cek di absen. Stephen belum ada. Jadi kalau saya absen sampai Stephen belum ada, dia bilang, belum hadir. Fen satu. Dia suka sekali, jadi pulang dia bilang, Mama kapan kok saya juga sasi. Mama membayangkan itu saja, itu hati hancur. Kalau Ian terlalu keras kepala, saya bilang, Tuhan kalau Tuhan tidak ambil Fen, mungkin Ian ini sekarang terlalu pintar karena Fen saya begitu pintar. Saya juga bilang begitu. Mungkin Bapak Mama juga mengalami sebuah harapan yang hilang. Kita percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan harapan-harapan itu menurut kuasa Tuhan. Karena itu jangan di hati kita hilang atau sedikit rasa tidak percaya sama Tuhan. Jangan. Harus lurus percaya bahwa yang Tuhan buat itu pasti baik. Mungkin ada yang tes belum lulus, jangan pernah ragu. Kalau Tuhan tidak jawab itu di kita, Tuhan kasih di kita pun anak-anak. Itu pasti. Tugas kita hidup lurus, hidup jujur. Saudara-saudara, hari ini kita melihat satu janda yang susah sekali dalam bacaan ini. Dong 3 orang mula-mula, mama, bapak, dan anak. Dia pun suami sudah meninggal. Tidak tahu sudah meninggal lama kok, masih baru. Dan karena itu dia hidup dengan dia punya anak laki-laki tunggal. Dia punya harapan masa depan terhadap anak ini. Kalau andai kata dia pun suami sudah meninggal lama, itu artinya dia memelihara anak ini sejak anak ini masih kecil. Dan karena itu dia punya harapan yang sangat besar bahwa kelak anak ini akan menolong dia. Sekarang dia pun anak laki-laki yang satu saja itu meninggal. Meninggal menyusul bapaknya. Ini ibu janda sudah tambah susah. Sekalipun dia susah seperti itu, tapi dia harus urus baik-baik dia pun anak ke kubur. Coba kita baca di situ.
Dong pikul ini jenazah. Pikul ini jenazah keluar kota, keluar kampung. Dia hati susah tapi dia harus urus depo anak. Dia sendiri dan banyak orang datang menyaksikan. Hati yang susah itu dia urus baik-baik, dia punya anak. Dan mau kubur. Waktu mereka beriringan memikul jasad anak ini untuk keluar kampung dan kubur. Sampai di pintu kampung. Mereka bertemu dengan Yesus. Yesus tidak sendiri tapi Yesus dengan Yesus pengerombongan murid-murid. Bapak mama, kehidupan tradisional kita di kampung itu sesuatu yang menyenangkan. Saya ingat itu, saya suka sekali. Setiap kampung tuh pasti punya pintu, punya gerbang. Jadi kalau semua keluar, mungkin di Mebung ada pintu. Entah itu pintu tuh susun dari batu-batu ke orang pagar pakai kayu-kayu. Tapi itu sebuah kehidupan yang indah. Kita ada di era maju. Pagar-pagar sudah yang macam-macam. Tidak ada jalan yang pakai pintu lagi. Kecuali orang bikin apa dia pun nama? Apa? Gapura. Ya, gapura. Sampai di depan pintu kampung. Yesus ketemu mereka di situ. Ayat 13 ketika kita baca itu. Yesus jatuh hati dengan rasa kasihan yang sangat dalam kepada ini janda. Karena Yesus punya rasa kasihan itu Yesus bilang sama ini janda, Mama jangan susah lagi. Jangan sedih lalu menangis. Kita tidak tahu ini janda ini dia pun rasa bagaimana waktu Tuhan Yesus bilang sama dia jangan menangis. Kalau dia sudah kenal sama Tuhan Yesus, kalau dia sudah banyak dengar cerita tentang Tuhan Yesus, pasti dia langsung menaruh harapan itu kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus pasti tolong dia. Tuhan Yesus mengatakan jangan menangis. Karena Tuhan Yesus punya hati yang penuh rasa kasihan pada ini mama. Bapak mama, kita pernah punya rasa kasihan untuk orang lain kok tidak? Manusia normal itu dia harus pernah punya rasa kasihan untuk orang lain. Yesus yang adalah Tuhan saja punya rasa kasihan kepada orang lain. Rasa kasihan itu mengembalikan harapan yang hilang. Karena itu jaga cara hidup kita, jaga tutur kata kita. Kalau orang yang kita dampingi atau yang kita dekati itu orang yang memang perlu untuk kita kasihani. Miliki rasa kasihan. Kalau dalam hati itu kita hati batu dan tidak ada rasa kasihan, berdoa minta Tuhan. Tuhan, saya tidak mau mati sebelum sapu hati ini ada rasa kasihan untuk orang lain. Yesus rasa kasihan sekali dengan ini ibu. Dia tahu bahwa janda ini terlalu susah. Apalagi kalau janda ini sudah tua. Hidup sendiri lagi. Tidak tahu siapa yang nanti mau urus dia. Ini janda punya keadaan ini. Sama seperti biasa orang pintar bilang. Putus tali tempat bergantung. Tumbang pohon tempat bersandar. Pohon di mana tempat biasa kita sandar su tumbang. Tali di mana kita biasa bergantung su putus. Ini janda punya tempat bersandar. Ketika dia ada di hari tua su tidak ada lagi. Harapannya sudah terkubur. Bersama-sama dengan anaknya laki-laki yang tunggal itu. Kita tahu dari perjanjian lama itu bercerita. Janda itu banyak kali orang bikin susah sama mereka.
Karena mereka sudah tidak ada harapan lagi. Apalagi dia sendiri. Secara sosial janda ini sebatang kara. Tidak akan ada orang lagi yang bisa bela dia ketika orang lain membuat dia susah. Jadi janda ini punya harapan. Kalau ada sandaran, pasti orang tidak bikin dia susah. Dia punya anak itu jadi sandaran. Supaya orang jangan bikin dia susah. Tapi ternyata itu susah selesai. Bukan cuma ini. Janda ini punya harapan yang lain. Yang sudah mati pergi bersama anak laki-laki yang satu-satunya itu. Bahwa kalau dia sudah tua, lutut sudah tak goyang, mata sudah mulai kabur, sudah tidak bisa cari makan sendiri, angkat makanan sendiri. Siapa yang urus kasih makan sama dia? Jadi dia punya harapan untuk mendapat perlindungan secara ekonomi juga hilang. Anak tidak ada, siapa yang mau kerja aku urus hidup. Bapak mama banyak kenyataan di dunia menceritakan seperti itu juga. Ini sudah harapan ini. Mati bersama-sama dengan anaknya. Kalau janda ini orang Israel, ada satu harapan lagi yang sumati ikut itu anak. Apa itu? Harapan iman. Harapan iman. Semua orang Israel itu tahu bahwa mereka itu umat Allah. Mereka hidup karena kasih sayang Tuhan Allah. Mereka hidup karena Tuhan Allah punya hati yang terlalu baik dengan mereka. Mereka juga bisa sama-sama memuji Tuhan. Tapi kalau sudah mati, mereka sudah terpisah dengan Tuhan. Tuhan Allah sudah lupa sama mereka dan Tuhan Allah membuang mereka. Mereka tidak bisa menjadi anggota dalam rumah Tuhan lagi. Tapi kalau mereka ada, mereka hidup. Kalau mereka ada dan mereka hidup. Mereka mati. Mereka tetap dengan Tuhan Allah. Mereka ada. Allah ada dalam diri anak-anak. Dan mereka masih bisa merasakan Tuhan Allah punya hati yang baik. Tuhan Allah punya kasih sayang yang besar. Apalagi ketika mereka mengingat janji Tuhan kepada Abraham. Bahwa Abraham punya keturunan. Nanti datang, ada satu yang datang dan bawa keselamatan bagi semua bangsa. Maka mereka menunggu. Mereka hidup di atas harapan kapan Tuhan Allah memenuhi janji Tuhan itu. Kita ingat Simeon yang ada di bait Allah. Waktu Yusuf dan Maria bawa Tuhan Yesus ke bait Allah, Simeon menerima dan menggendong Yesus. Lalu Simeon bilang, "Puji Tuhan, sekarang saya sudah bisa mati dengan tenang. Karena saya sudah lihat orang yang Tuhan Allah kirim, Tuhan Allah kasih untuk memberikan keselamatan bagi semua bangsa di dunia." Ya, Bapak Mama, memiliki keturunan itu sesuatu yang sungguh menjadi idaman. Tuhan mengizinkan kita memiliki keturunan dengan cara Tuhan. Ada yang lahir dari rahim kita. Tapi ada yang Tuhan kasih kita lewat rahim orang lain. Kita mengasihi mereka di atas harapan yang baik.
Kita mengasihi mereka seperti anak-anak yang kita lahirkan. Lalu kita bilang ini harapan hidup kami. Kelak kalau kami tua, merekalah yang mengurus kami. Harapan terhadap anak-anak. Saudara-saudara, dari kisah perempuan janda ini, ada 3 harapan. Harapan terhadap perlindungan sosial. Harapan terhadap pemeliharaan secara ekonomi. Harapan iman. Hilang semua itu dari hati janda ini. Karena apa? Semua sudah mati bersama dia anak. Siapa yang nanti melanjutkan saya pun iman? Tidak ada. Sampai di saya nasu selesai. Itu kira-kira perasaan janda itu. Papa mama, ternyata harapan itu memiliki sebuah kekuatan yang besar bagi kehidupan beriman. Karena itu jangan pernah putus harap terhadap sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kalau kita terus-menerus mengalami tantangan, jangan pernah menyerah lalu bilang, Tuhan di manakah kamu? Di manakah Dikau ya Tuhan Allah Bapa kami? Harus memiliki harapan yang pasti, harapan yang teguh, yang kuat bahwa saya punya hidup diserahkan pada Tuhan, pasti Tuhan atur hidup ini baik. Harus hidup di atas harapan yang baik. Perempuan ini mengalami kehilangan bukan hanya anak, tapi harapan-harapannya yang tadi ekonomi, sosial, iman, hilang semua. Karena itu, waktu Tuhan Yesus bilang sama dia, Mama jangan susah lagi, jangan menangis Mama. Dia punya hati berdebar, terketuk. Dia pasti berpikir bahwa Tuhan Yesus mau tolong sama dia. Sambil janda itu berpikir begitu, orang-orang yang memikul jenazah yang rame-rame itu berhenti sedikit. Tuhan Yesus tahu bahwa orang Israel itu siapa yang sentuh mayat, sentuh tempat yang pakai mayat dikasih tidur itu, dia menjadi najis dan kotor. Tapi karena Tuhan Yesus punya hati yang penuh belas kasihan, jatuh hati sama perempuan ini karena dia merasa kehilangan yang sangat dalam. Tuhan Yesus mau kasih hidup ini janda punya harapan. Maka dia menyentuh tempat mayat pemuda itu. Lalu dia bilang, hai anak muda, bangkitlah. Bangun sudah. Ada pakai kata bangkit, lalu setelah itu ini anak muda nih bangun. Bangkitlah. Tapi kata berikut bilang, anak muda ini bangun. Dia duduk kok, dia omong-omong. Maka pemuda ini bangun. Dia buka mata. Dia berbicara. Tuhan Yesus menyerahkan kembali kepada ibunya. Bapak mama ini mau bilang bahwa setiap harapan hidup kita yang hilang, ketika kita berusaha untuk terus minta dekat pada Tuhan, menyerah pada Tuhan, Tuhan yang bawa itu datang kembali kok kasih kita. Karena itu kalau ada hal-hal yang merupakan pencapaian-pencapaian yang di harapan-harapan kita yang pergi lalu datang kembali, ingat itu bukan hasil usaha kita. Tapi itu Tuhan Allah pun hati yang baik, Tuhan jatuh hati sama kita, itu yang Tuhan yang bawa datang kasih kita. Sama kayak itu perempuan janda. Tuhan kasih bangkit dia pu anak, lalu Yesus serahkan kepada dia pu mama. Yesus kasih dia pada dia pu mama. Jangan main-main dengan harapan hidup.
Jadi kalau kita orang yang merasa aduh harapan su hilang, jangan, kembalikan, tidak, bersemangat kembali. Saya pasti baik. Yang sakit mungkin kita pergi di dokter bilang aduh ini su rusak di ini hitam begini, hancur begini. Jangan dengar itu lalu pulang bilang ini sepohong hati jantung sebelah ini su habis. Ya. Semua kita pasti mati dengan caranya. Kalau memang Tuhan mengizinkan kita nanti dipanggil pulang dengan cara itu Tuhan punya. Tapi kita pun tugas tetap hidup berharap pada Tuhan. Dan Tuhan yang nanti bawa pulang kembali kasih kita apa yang hilang dari kita. Ini anakmu mama terima tangan gemetar. Hati senang minta ampun. Dia merasa ada hadiah dari sorga yang Tuhan Allah kasih sama dia. Mama kalau so hilang dan dapat itu kira-kira bagaimana? Hati senang minta ampun. Barang-barang yang kita beli hilang kita cari kok dapat. Atau orang bawa kembali kita senang. Apalagi harapan hidup. Kapan hari sapu anteng-anteng nih dia pembelakang nih juga mas. Saya bangun tidur mau buka koma mandi tidak ada nih. Aduh saya sepikiran karena ini nih ada satu istri pendeta yang kasih saya. Waktu saya menikah. Kasihan dia sujanda tapi dia bilang nona tante tidak ada apa-apa ini yang tante kasih Saya supikir bab Sony pergi gunting ban oto satu kok tempel dari belakang. Aduh bagaimana Saya pelan-pelan bersihkan tempat tidur. Raba pelan-pelan, saya tidak mau ke bas. Saya jalan pelan sebelum bapak ini barang sujatuh nih. Bapak bilang Anda bikin bagaimana baru? Kecil anak sekali. Saya jalan-jalan keluar sampai di yang lorong sini ada di lantai. Itu barang-barang yang kita dapat yang kita beli. Apalagi sesuatu yang lahir dari batin dan itu menjadi harapan yang sangat besar. Dia pergi begitu saja. Tuhan akan ambil kau bawa pulang kasih kita. Karena itu jangan pernah hilang harapan dalam hidup. Mungkin sekarang ada yang bilang aduh Tuhan siapa anak ini tes tidak lulus. Jangan pernah menyerah. Tuhan ini anak terlalu nakal sekali Tuhan. Omong dengan Tuhan saja, jangan omong di dia. Itu nanti dia tambah bikin. Berbicara selalu dengan Tuhan. Tuhan pasti mengembalikan harapan hidup kita. Karena Tuhan tidak mau kita hidup di atas harapan-harapan yang negatif. Atas sesuatu yang membuat kita lemah. Ini perempuan janda, ini hati senang minta ampun. Dia merasa itu hadiah dari surga. Dia merasa bahwa harapan hidupnya hidup kembali. Secara sosial, secara ekonomi, secara iman. Ini mau bilang Bapak Mama, kita pun anak-anak yang kita lahir itu entah laki-laki entah perempuan. Mereka itu pewaris iman kita. Jadi kalau memang Tuhan bilang yang lahir dari rahim kita itu semua perempuan. Ingat bahwa bukan soal dia pun jenis kelamin. Tapi soal warisan iman kita itu terus berlangsung. Memang kita masih ada pada sebuah tatanan, nanti kami pun marga suhilang. Satu pendeta, dia pun anak laki-laki perempuan, dong menikah habis dia dengan dia pun istri bersepakat. Kami tidak pakai marga. Jadi dong pun anak itu pakai nama saja. Mutiara Darah Utama begitu. Itu salah satu punya nama. Dan tidak pakai marga. Ya, padahal kitab marga itu yang kita pun nama. Lalu dia bilang, karena dia mau jalan sampai di mana, dia mau melahirkan atau tidak melahirkan, dia pun anak banyak atau satu, dia punya darah itu darahnya. Darah mau boy, dong pun marga mau boy. Ini menguatkan kita Bapak Mama. Kalau memang yang Tuhan kasih kita itu perempuan, ingat mereka mewarisi iman kita. Mewarisi kehidupan sosial kita. Mereka mewarisi sebuah semangat untuk bagaimana secara ekonomi mengurus kita.
perempuan laki-laki, kalau kita ajar mereka baik-baik, mereka mewarisi kehidupan beriman kita. Saudara-saudara, ini catatan penting menjadi bagian hidup kita untuk kita jalani. Supaya kita hidup di atas harapan yang baik. Tuhan datang untuk kasih tahu kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang punya hati baik. Karena itu ingat, kalau kita hidup dari Tuhan Allah punya hati yang baik itu, jangan hanya kita yang rasa Tuhan punya hati baik. Tapi orang lain juga harus rasa Tuhan punya hati baik dari kita punya hati yang baik. Jangan hanya kita sendiri yang merasa Tuhan punya hati yang baik. Orang lain harus rasakan Tuhan punya hati yang baik dari kita juga. Dengan cerita ini, Tuhan Yesus masih kasih tahu kita bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus datang untuk membawa harapan kasih siapa yang mau percaya kepadanya. Lalu hidup menurut apa yang Tuhan ajarkan. Harapan yang Tuhan Allah bawa itu bukan harapan untuk hidup baik waktu kita sudah tua. Bukan cuma pengharapan untuk hidup puji Tuhan saat ada di dunia. Bukan. Tuhan datang bawa harapan supaya kita hidup baik sampai selama-lamanya. Turun-temurun. Karena itu Bapak Mama, cerita ini mau kasih tahu kita bilang Tuhan Yesus itu Mesias. Dia sungguh-sungguh anak Allah. Dia datang untuk membawa selamat bagi semua orang yang percaya kepada. Jangan terus patah hati. Tuhan melihat orang yang patah hati. Jangan putus hubungan komunikasi dengan Tuhan. Tetap membangun komunikasi dengan Tuhan. Tetap hidup di atas harapan yang baik. Anak-anak yang mau tamat SMA harus punya harapan hidup yang baik. Kalau ada perkenanan Tuhan melanjutkan sekolah, lanjutkanlah. Kalau belum ada, bekerjalah apa yang bisa kamu kerjakan untuk menghasilkan sesuatu bagi hidupmu. Selamat membangun hidup di atas harapan yang baik. Karena Tuhan pasti mengembalikan bagi kita setiap harapan-harapan kita.